Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas proyek dari mata kuliah metode penelitian yang berjudul Penerapan Metode RAD pada Sistem Informasi Layanan Pendaftaran Sekolah di SDIT Mutiara Islam Depok berbasis website, atau lebih singkatnya pembuatan PPDB, penerimaan peserta didik baru. Next. Kami beranggota 5 orang. Pertama ada Arinur Fauji, kedua Levi Miftahul Fajri, ketiga ada saya Dwinda Kusmawati, keempat ada Riyadi Suryawan, dan terakhir kelima ada Rizal Aska. Next, latar belakang akan dijelaskan oleh Riyadi Suryawan. Ya, terima kasih. Untuk latar belakangnya, SDIT Mutiara Islam secara rutin menerima peserta didik baru setiap tahunnya, seiring dengan meningkatnya jumlah calon siswa. Namun, proses pengolahan data masih mengandalkan metode konvensional seperti brosur cetak, kemudian ada formulir hard copy, yang itu menyebabkan penumpukan dokumen dan kesulitan dalam hal verifikasi data. Nah, keterlambatan dalam proses ini sering mengakibatkan kesalahan dalam verifikasi dan kesulitan dalam mencari informasi tentang calon peserta didik barunya. Dan hal itu mengakibatkan eh, keterlambatan dalam penyusuran laporan kepada pimpinan yayasan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan pengembangan sistem informasi berbasis website yang memudahkan staf administrasi dalam pengolahan data siswa dan juga untuk verifikasi pembayaran serta data-data persyaratan. Kemudian juga memudahkan akses bagi orang tua calon siswa untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang sekolah SDIT Mutiara Islam ini. Nah, penelitian ini kami menggunakan metode Rapid Application Development atau yang disingkat RAD untuk mengembangkan sistem yang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna dalam waktu yang cukup singkat. Next. Nah, deskripsi produknya itu di sini nanti kami akan membuat di bagian navbar atasnya itu ada home, ada program, ada tentang kami, kemudian ada pendaftaran dan kegiatan. Nah, itu submenu-submenu yang akan kami tampilkan nanti di dalam website SDIT Mutiara Islam ini. Nah, kemudian inti pokok dari website ini ada di bagian pendaftaran. Pendaftaran itu nanti akan menuju ke bagian login. Sebelum bisa login, mereka itu harus mendaftar terlebih dahulu. Calon siswa baru tadi atau wali muridnya, orang tua wali murid tersebut harus melakukan pendaftaran di website ini. Nah, setelah melakukan pendaftaran, baru mereka akan mengisi data-data pendaftaran mahasiswa barunya, kemudian mengisi atau mengupload persyaratannya. Setelah itu, mereka juga bisa melakukan pembayaran di dalam website tersebut. Nah, kemudian keuntungan yang kita harapkan di sini itu ada beberapa poin, yaitu meningkatkan jangkauan dan visibilitas, kemudian meningkatkan kredibilitas dan profesionalismenya, kemudian meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan calon peserta didik baru, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperkuat brand awareness dan reputasi, memudahkan pelaporan, memudahkan pendaftaran calon peserta didik baru, dan memudahkan tersebarnya informasi seputar sekolah. Next. Nah, di sini aktivitas secara globalnya ya. Berikut adalah aktivitas yang akan kita kerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan global. Di sini ada beberapa fase, yaitu ada analisa dan desain sistem itu kita estimasi sekitar 10 hari dengan biaya 3 juta. Kemudian desain webnya selama kurang lebih seminggu dengan biaya 5 juta. Kemudian ada di sini pemrograman yang cukup memakan waktu ya, kira-kira 21 hari dengan estimasi biaya yang cukup besar juga yaitu 15 juta.
Kemudian ada testing itu selama 3 hari. Kita melakukan testing dengan biaya estimasi biaya yaitu 2 juta. Kemudian training selama 3 hari, estimasi biaya 1 juta. Dan pemeliharaan selama 11 hari dengan estimasi biaya 5 juta. Total jumlah hari yaitu kurang lebih 55 hari estimasinya dengan biaya yang diperlukan sekitar 31 juta rupiah. Next. Di sini kita coba analisa juga ya sistem yang berjalan di SDIT Mutiara Islam tersebut sebelum kita membuatkan PPDB atau pendaftaran siswa barunya melalui website. Di sini sistem yang berjalan itu yang pertama metode pendaftarannya itu bisa melalui online yaitu dengan WhatsApp ya. Dengan WhatsApp, kemudian kalau offline itu bisa datang langsung ke sekolah. Kemudian langkah-langkah pendaftarannya itu dengan didampingi orang tua dan orang tua tersebut mengisi formulir yang disediakan di sekolah. Kemudian mengumpulkan berkas data diri sesuai persyaratan seperti eh, kartu keluarga, KTP orang tua, dan foto anak, foto anaknya. Kemudian yang ketiga ini, nah ini persyaratan umumnya itu biasanya kita minta fotokopiannya juga itu ijazah atau surat keterangan lulus, kemudian akte kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua, pas foto ukuran 3x5. Dan yang terakhir proses setelah pendaftarannya melakukan pembayaran sebagai bukti pendaftaran, pengumpulan berkas ke sekolah termasuk bukti pembayaran. Nah, yang terakhir pengumuman jadwal wawancara dan pembelajaran melalui WhatsApp. Lanjut. Di sini analisa kebutuhan sistemnya di bagian pemodelan bisnisnya itu eh, kebutuhan pengguna itu menjadi acuan utama bagi pengembangan sistem aplikasi website kita ini ya. Gitu. Ada 2 jenis pengguna yang berkolaborasi yaitu kita mendefinisikannya itu ada 2 yaitu user dan admin. Nah, di sini ada 2 skenario ya, skenario kebutuhan user dengan skenario kebutuhan admin. Untuk kebutuhan usernya di sini mereka nantinya bisa registrasi akun, kemudian login ke dalam sistem. Setelah itu bisa input form pendaftaran, input form persyaratan, melakukan upload seperti yang tadi yang kartu keluarga, KTP dan lain sebagainya. Kemudian melakukan pembayaran. Setelah itu mereka juga bisa melihat isi konten website secara keseluruhan juga. Kemudian skenario kebutuhan admin itu bisa melakukan login ke dalam sistem juga, kemudian mengelola konten websitenya. Setelah itu melihat data pendaftaran ya, mereka juga bisa mengolah data pendaftaran. Kemudian juga bisa mencetak laporan pendaftaran itu untuk misalnya pelaporan ke kepala sekolah atau ke ketua yayasan. Kemudian juga bisa melihat data pembayaran, pengelolaan data pembayaran, mencetak laporan pembayaran juga bisa, melihat data persyaratan dan mengelola data persyaratan. Nah, mereka ini harus login terlebih dahulu ya untuk mengisi form-formnya. Cuman kalau untuk melihat konten-konten website secara umumnya, misalnya melihat kegiatan di sekolah itu atau melihat ekstrakurikulernya atau melihat pengumuman yang secara umumnya itu siapapun bisa melihatnya tanpa harus login. Next. Untuk pemodelan data bisa dilanjut lagi oleh Saudara Indah. Terima kasih. Oke, di sini ada pemodelan data. Pemodelan data dijelaskan dengan dokumen-dokumen yang harus disediakan sebelum dilakukan pemodelan proses. Dokumen yang diperlukan diantaranya, pertama ada rancangan dokumen masukan atau input yang berisi formulir pendaftaran, berkas persyaratan, dan brosur pendaftaran. Lalu yang kedua ada spesifikasi dokumen keluar atau output yang berisi print bukti pembayaran, laporan pembayaran, dan laporan pendaftaran. Next.
Di sini ada juga pemodelan proses. Untuk memudahkan implementasi sistem, dibuat representasi yang jelas tentang aplikasi yang akan dikembangkan dan dihasilkan sistem informasi yang terorganisir. Sistem informasi Sistem informasi layanan pendaftaran sekolah di SDIT Mutiara Islam digambarkan melalui beberapa diagram, seperti diagram use case, ERD, LRS, diagram aktivitas, dan diagram sequence. Diagram use case memberikan representasi ringkas mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan admin pelayanan. Next, yang akan dibacakan oleh Rizal Aska. Ya, di sini adalah gambaran dari diagram use case, dari use case diagram admin maupun use case diagram user. Jadi ini adalah gambaran interaksi antara sistem dan juga aktor ya yang saling terhubung satu sama lain. Di sini ada use case admin. Yang pertama itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada login, mengolah konten website, lalu melihat data pendaftaran, mengolah data pendaftaran, mencetak laporan pendaftaran, terus melihat data pembayaran, mengolah data pembayaran, dan mencetak laporan pembayaran, melihat data persyaratan dan juga mengolah data persyaratan. Dan ini akan masuk ke tampilan halaman login. Untuk diagram use case-nya itu ada beberapa tahapan, yaitu ada registrasi, ada login, input pendaftaran, input persyaratan, melakukan pembayaran, dan juga melihat konten website, dan juga untuk interaksi eksternnya semua juga masuk ke halaman loginnya. Oke, next. Di sini adalah activity diagram yang dimana menggambarkan alur kerja dari sistem website yang sudah kita buat, yang dimana di sini ada activity diagram admin dan juga activity diagram user. Yang pertama, untuk yang activity diagram admin, kita ada beberapa tahapan dan langkah yang harus dilalui. Di sini dari sistem, dari admin itu adalah uh, ada login. Habis itu ketika sistem sudah login, tampil proses login. Jika salah, admin harap menginputkan lagi akunnya. Jika benar, admin bisa masuk ke proses belanja admin. Selepas itu, sistem membaca, masuk lagi ke halaman admin untuk mengelola website admin. Habis itu masuk lagi ke sistem, melakukan proses data. Setelah itu, admin bisa melihat data pendaftaran dan juga mengelola data pendaftaran, dan juga seterusnya sampai sistem membaca proses data pendaftaran. Selepas itu, masuk lagi ke halaman admin untuk melihat data persyaratan yang akan baca. Selepas itu, admin juga bisa melihat data persyaratan, masuk lagi sistem untuk diproses sebagai data pembayaran, lalu melihat data pembayaran. Setelah itu pembayaran setelah itu bisa cetak laporan dari pembayaran tersebut. Oke, setelah lagi adalah activity diagram user yang dimana juga punya beberapa tahapan. Yang pertama itu user melakukan registrasi terlebih dahulu untuk bisa masuk ke halaman user. Yang dimana di sini ada beberapa tahapan registrasi, tampilan proses registrasi. Jika salah, user harus menginputkan nama kembali dan email dan password lagi. Jika benar, user bisa masuk login dan tampil ke halaman beranda login. Dan juga habis itu jika sudah, sistem membaca ke halaman input pendaftaran, lalu masuk ke input persyaratan, lalu masuk lagi input pembayaran. Selepas itu sistem membaca proses konfirmasi bahwa proses pembayaran sudah dilakukan. Selepas itu akan ada tampil pengumuman ketika user sudah melakukan pembayaran. Selepas itu user juga bisa melihat hasil dari pengumuman. Oke, next. Ada IRD dan LRS yang dimana pendaftaran dan juga user dan juga persyaratan untuk yang harus dilakukan untuk pertama kalinya. Selepas itu di sini ada user ya, bisa melakukan pendaftaran. Selepas melakukan pendaftaran bisa mengisi pada persyaratan yang dimana harus diupload. Selepas itu bisa melakukan pembayaran. Dan juga di sini ada LS, yaitu di sini ada permitinya di masing-masing setiap halaman pembayaran. Di sini saling terhubung sebagai pendaftar melakukan user melakukan pendaftaran. Selepas itu di sini pembayaran dan persyaratan juga mengikuti sebagai persyaratan pendaftaran. Di sini juga ada sebagai primary key-nya yang dimana untuk saling terhubung sebagai ID user ke ID user pendaftaran, dan juga ada ID peserta dan juga masuk ke ID peserta pendaftaran, dan juga ada ID peserta pembayaran dan juga masuk ke ID peserta pendaftaran. Oke, next. Di sini ada subken diagram user dan juga subken diagram admin, yang dimana ini adalah sistem kerja website secara terperinci. Di sini adalah ada diagram usernya yang menggambarkan jalan alurnya tahap-tahap kerja dari usernya. Di sini user akan melakukan login. Jika benar berhasil, user masuk ke halaman utama.
Selepas itu user bisa mengisi form pendaftarannya. Selepas mengisi form pendaftaran, user bisa mengisi form pembayaran. Dan juga selepas melakukan pembayaran, user juga bisa pengumuman jika sudah, user bisa melakukan logout. Dan juga di sini ada diagram admin, yang dimana di sini juga cara kerja admin secara terperinci. Di sini admin melakukan pengisian ID dan juga paspor. Jika benar, admin bisa masuk ke menu utama. Ketika sudah masuk, admin bisa mengolah pendaftaran. Itu habis itu admin juga bisa mengolah persyaratan, admin juga bisa mengolah pembayaran, dan juga admin juga bisa mengolah konten pengumuman yang harus diumumkan ke user. Dan di sini juga admin juga bisa mengolah laporan ketika para user sudah melakukan interaksi dan transaksi. Oke, next. Di sini ada dari spesifikasi dari table. Oke, di sini ada table admin, nama admin, akronimnya admin SQL, di filenya master, akses filenya random, rekodnya 306 karakter, VK-nya username, softwarenya MSQL. Ini kita bisa lihat table dari adminnya. Ada username, ada paspor, nama filenya kita isikan username, juga paspor, tipe username-nya pacar kita isikan, tipe paspornya pacar juga, sukses ukuran username-nya kita isikan 256, keterangannya jangan lupa kita isikan, dan checklist AI-nya sebagai primitif. Untuk paspornya kita kosong pas saja. Oke, selanjutnya untuk spesifikasi file table pembayaran. Di sini ada file table pembayaran yang dimana nama pembayaran, akronim pembayaran SQL, file master, tipenya random, panjang unicode-nya 704 karakter, file key-nya ID, softwarenya MSQL. Dan di sini ada tabelnya yang dimana ID pembayaran, nama filenya, ID tipenya integer, size-nya kita masuk 11, keterangannya kita checklist AI-nya dengan keterangan PMK. Untuk selanjutnya ada ID peserta. Di sini ada ID peserta, tipenya sama, integer, kita masukkan size-nya 50. Dan juga emailnya kita masuk nama file email, kita masukkan tipenya Fajar, size ukurannya 100. Dan juga ada nama peserta, ada nama lengkap, terus juga kita masukkan tipenya Fajar, ukurannya 256. Nomor rekening, nama filenya nomor rekening, tipenya integer, ukuran 20. Di sini ada halaman juga metode pembayaran, nama filenya metode pembayaran, tipenya Fajar, ukurannya 11. Juga ada upload bukti pembayaran. Selepas itu nama filenya kita namakan upload bukti, tipenya Fajar, size ukurannya 256. Oke, next. Di sini ada tabel pendaftaran yang dimana ada 14 elemen yang harus kita isi. Ini ada nama pendaftaran SQL, rekodnya file master, random. Terus juga panjang rekodnya ada 823 karakter, filenya ID peserta, software SQL. Di mana di sini ada elemen datanya ada peserta, email, ID peserta, nama peserta, nama panggilan kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, golongan, penyakit, nama peserta, nomor telepon, sekolah asal, dan juga upload foto. Yang dimana di sini ada novelnya, yang kita sendiri ada peserta sesuai dengan lain. Untuk tipe kita harus sesuaikan saja. Untuk tipenya ID peserta kita pakai integer, dan juga size-nya 11 kita beri keterangan PMK. Untuk sebagai ID peserta nomor unik sebagai nomor unik. Untuk emailnya juga ini ada dia punya Fajar, ukurannya 100. Ini nikah pesertanya Fajar, ukuran 20. Nama peserta Fajar ukuran 50. Kemudian Fajar ukuran 20. Di kelamin Enum. Karena ini kita sesuaikan tipenya Enum itu ya sebagai tanggal ya, di Islam itu sebagai pilihan-pilihan gitu di Islam. Tempat lahir Fajar 50, ukurannya tanggal lahirnya jangan lupa diisi data sebagai tanggal lahir. Golongannya Fajar ukuran 10, net Fajar ukuran 20, peserta Fajar ukuran 56, nomor telepon Fajar ukuran 20, dan juga sekolah asal Fajar ukuran 10, berbodoh Fajar ukuran 25. Oke, next. Di sini juga masih ada table pelanggan, itu yang dimana ada beberapa elemen data, ada ID pelanggan, ID peserta, email, karakter, karakter, dan karakter. Yang dimana di sini kita beri keterangan PMK di ID pelanggan, itu dan kita bisa lihat sendiri tipenya di pelanggan yang integer, ID peserta integer, email Fajar, kakak Fajar, karakter tipe Fajar, kita juga tipe Fajar. Dimana juga ini kita masukkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Pelanggan kita masukkan ukuran 11, ID peserta 50, 11 100, sampai 25, apa karakter 25, di bawahnya di bawah email nama usernya juga ID itu password. Di mana di sini ada nama filenya
ID user, nama, email, password, dibagi ke daftar cara sistem disabilitas cuma 40. Nah, kita jangan lupa kita berikan PMK karena di sini tuh sebagai nomor unik untuk tanda pengenal ID di awal. Oke, untuk selanjutnya, next. Ya, untuk selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Levi Miftahul, boleh langsung dijelaskan aja. Mari. Ya. Di sini saya akan SDIT Mutiara Islam. Di sini ada tampilan beranda yang di situ ada logo sekolahannya atau gambar sekolah SDIT Mutiara Islam, dan di sampingnya juga ada tampilan untuk pendaftaran peserta didik SDIT Mutiara Islam. Next. Lalu di sini ada tampilan untuk beranda untuk user. Yang di sini isinya ada pendaftaran, persyaratan, pembayaran, dan juga untuk pengumuman. Dan di sebelahnya juga ada untuk beranda admin. Nah, beranda admin ini berisi data pendaftaran, data pembayaran. Lalu di bawahnya itu udah ada contohnya data peserta yang sudah melakukan pembayaran di SDIT. Next. Lalu ada struktur navigasi. Di sini ada beranda. Lalu beranda ini memiliki home, program, tentang kami, pendaftaran, kegiatan, dan hubungi kami. Lalu di pendaftaran bisa melakukan login. Setelah login, akan menampilkan dashboard yang berisi pendaftaran, persyaratan, pembayaran, dan juga pengumuman. Next. Di sini ada hasil uji testing untuk login admin. Di sini ada 5 skenario pengujiannya. Yang pertama adalah username dan password tidak diisi. Lalu kita klik tombol login, maka sistem akan menolak dan akan tetap berada di menu login. Yang kedua adalah ketika username diisi namun passwordnya tidak diisi, maka sistem juga akan menolak akses dan tetap di menu login. Yang ketiga adalah username tidak diisi, tapi password diisi, sama juga, sistem juga akan menolak akses itu. Dan yang keempat adalah mengetik username dengan benar dan mengetikkan password dengan salah, maka sistem akan menolak dan akan menampilkan tulisan password salah dan akan kembali ke menu login. Ketika mengetikkan username dan password dengan benar, maka sistem akan menerima akses login dan kemudian masuk ke halaman menu utama. Next. Yang kedua adalah hasil uji testing login user. Di sini juga ada 5 skenario pengujian. Yang pertama adalah ketika email dan sandi tidak diisi, maka kita melakukan login, maka sistem akan menolak dan menjadi error. Yang kedua adalah email dan sandi tidak diisi, lalu melakukan login. Sama juga, sistem juga akan menolak dan akan menjadi error. Yang ketiga, email tidak diisi dan sandi diisi sesuai, maka sistem juga tetap akan menolak dan akan menjadi error. Yang keempat, email diisi sesuai dengan sandi dan sandi diisi tidak sesuai, lalu melakukan login, maka sistem akan menolak dan akan menampilkan tulisan password salah. Yang kelima adalah email dan kata sandi diisi sesuai, lalu mengklik tombol login, maka sistem akan mengakses ke halaman dashboard menu utama user. Next. Di sini ada pemeliharaan. Untuk pemeliharaan sistem informasi pendaftaran peserta didik baru di SDIT Mutiara Islam sangat penting untuk menjamin kelancaran dan efektivitas proses penerimaan siswa. Yang pertama adalah sistem ini dibuat untuk mempermudah orang tua dan calon siswa untuk mendaftar secara online. Yang kedua, untuk mengurangi pekerjaan administrasi manual. Yang ketiga, meningkatkan keakuratan data yang diterima. Yang keempat, pembaruan perangkat lunak secara rutin untuk memastikan keamanan dan kompatibilitas dengan teknologi terbaru.
Yang kelima adalah pemantauan kinerja untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah teknis dengan cepat. Yang keenam adalah penambahan fitur baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan pemeliharaan yang baik, website SDIP Mutiara Islam dapat terus memberikan layanan pendaftaran yang efisien dan responsif dan mendukung visi misi sekolah untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas berbasis Islam. Next. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Indah Kusumawati. Baik, terima kasih. Di sini ada kesimpulan dari pembuatan web ini. Penelitian ini menyoroti masalah yang dihadapi SDIT Mutiara Islam dalam mengelola data siswa baru yang menggunakan metode konvensional, menggunakan prosedur cetak dan formulir hard copy, menyebabkan penumpukan dokumen atau kesulitan dalam verifikasi dan keterlambatan dalam penyusunan laporan. Untuk mengatasi masalah ini, dikembangkan sistem informasi berbasis website menggunakan metode Rapid Application Development atau bisa disebut RAD. Sistem ini terdiri dari beberapa modul seperti infografis, pendaftaran siswa baru, pembayaran, dan pelaporan yang dibangun dengan PHP dan MySQL. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi terkomputerisasi berhasil dalam menghilangkan duplikasi data, mempercepat pembuatan laporan, memudahkan proses pendaftaran siswa baru, dan mempercepat penyebaran informasi kepada orang tua siswa. Oke, next. Oke, berikut PPT dari kelompok 2 yang akan dilanjutkan demo program oleh Arinur Fauji. Oke, baik. Saya akan melanjutkan demo dari website kita yang akan saya buka di sini. Oke, ini tampilannya. Tampilan dari kita, tampilan navbar, isinya tentang kami, programnya. Di sini ada tentang kami juga, kegiatan. Terus pendaftaran siswa baru yang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Terus ada hubungi kami, follow, dan Google Map dari sekolah tersebut. Oke, kita akan langsung ke pendaftaran saja. Kita akan melakukan klik daftar. Nah, di sini dalam pendaftaran ini, seorang user akan melakukan daftar member terlebih dahulu. Jadi, seorang user kalau mau melakukan pendaftaran siswa baru harus melakukan daftar member terlebih dahulu untuk melakukan login. Baik, ini saya langsung klik saja atas nama Rijal Aska, alamat emailnya Rijal. Saya pakai password 1 sampai 5. Oke, kita klik daftar. Serangan pendaftaran member berhasil, tampilan akan berubah ke login. Nah, di login ini nanti akan saya masukkan sesuai yang saya sudah daftarkan tadi atas nama Rijal dengan passwordnya 1 sampai 5. Kita coba login dan tampilannya akan menuju ke beranda user. Oke, di beranda user ini kita akan melakukan langsung ke pendaftaran. Di pendaftaran sini kita udah ada lihat tampilannya, ada formulir pendaftaran. Kita bisa langsung masukkan saja, masukkan nick. Ya, kita masukin aja 1 sampai 10 atau 1 sampai 9, nggak apa-apa. Dan ini nama anaknya boleh kita namain misalnya Teguh, boleh. Panggilannya Teguh juga. Gitu. Ini kelaminnya laki-laki, alam tanggal lahir dari anaknya, misalnya di 2018, bulan Januari 1. Oke, nah di sini golongan darah dari anak kita masukin juga. Bisa O, masukin penyakit, jika tidak ada, tinggal tidak ada. Eh, kita masukin alamat. Oke, next saya masukin nomor telepon dari orang tua. Kita masukin apa saja supaya kita masuk. Ini kita masukin ke asal sekolah PAUD. Nah, di sini kita masukin foto anak sesuai dengan yang ada.
Kita masukin foto anaknya. Setelah ini kita masukin dan kita submit. Oke, data siswa berhasil disimpan. Nah, di sini data siswa sudah bangkit. Ketika itu tampilannya seperti ini. Tampilan terima kasih untuk menghubungi kembali kalau misalnya data sudah masuk, langsung hubungi admin. Kita lanjut ke proses persyaratan. Untuk persyaratan ini ada upload foto kakak, akte kelahiran, dan KTP orang tua. Kita langsung upload saja. Kita upload bebas ya, apa aja yang kita masukin. Misalnya ini, terus kita masukin ini, terus upload KTP orang tua, ayah atau ibu, kita masukin juga. Oke, nah kita kita submit lagi dan data persyaratan juga berhasil disimpan. Kita pencet OK. Nah, selanjutnya ketika sudah ada tampilan ini, terima kasih kembali buat untuk menghubungi admin untuk info tindak lanjutnya. Kita langsung melanjutkan ke proses pembayaran. Oke, kita klik tadi sudah proses pembayaran. Di sini ada keterangan biaya gelombangnya berapa. Pembayaran transfer hanya melalui satu bank aja, Bank BJB Syariah. Nah, langsung ketika itu bisa informasi ke admin di bawah. Oke, nama lengkap ini kita namain atas nama Rijal Aska, nama lengkap rekening bank ya. Terus di sini ada nomor rekening, kita masukin aja 1 sampai 6 sampai 9 10. Oke, terus pilih metode pembayaran. Di sini pembayarannya bank saja, bisa BCA, BRI, BNI atau Mandiri. Kita ambil Mandiri. Kita upload foto lagi di sini untuk biaya pembayaran atau PNG. Kita coba. Oke, kita submit lagi. Nah, data pembayaran berhasil disimpan. Di sini tinggal kita pencet OK lagi. Nah, di sini ketika pembayaran sudah masuk, dari seorang user bisa melakukan cetak bukti. Nah, kita klik cetak bukti pembayaran di bawah dan tampilannya seperti ini. Ini adalah cetak bukti pembayarannya. Cetak pembayaran bukti ini bisa di-save, kita save aja. Sebagai tanda bukti, misalnya bukti pembayaran. Oke, kita udah bukti pembayaran, kita save. Nah, datanya sudah bisa masuk dan bisa kita buka gitu di tatanan nanti. Nah, oke, ketika itu kita langsung ke login admin. Nah, di sini kita coba ke tampilan login adminnya. Data-data yang tadi kita sudah masukkan itu bisa dicek dan dilihat di data admin ini. Saya coba login dulu. Kita coba login. Nah, di tampilan ini beranda admin kita bisa lihat ya ada data pendaftaran yang bisa langsung kita klik, data persyaratan dan data pembayarannya. Nah, di bawah ini ada beberapa data yang sudah masuk. Nah, di sini ada data user yang sudah kita lakukan. Ada 5 data. Yang pertama, yang satu ada nama Rinur Fauzi, 2 Dwinda, 3 Edwin, 4 Agus, 5 Rijal. Nah, yang tadi kita buat adalah nama Rijal. Jadi ketika sudah melakukan daftar member, data usernya akan masuk ke sini. Oke, kita lanjut ke data pendaftaran untuk mengecek data pendaftaran yang kita sudah masukkan tadi. Nah, di form pendaftaran, nah ini namanya adalah Teguh. Datanya masuk ke dalam sini. Gitu. Datanya sudah kelihatan di nomor 5 ya. Datanya ini beberapa data sebelumnya yang kita sudah masukkan. Nah, ini data yang kelima. Nah, terus selanjutnya ketika sudah pendaftaran ada, atas nama Teguh, kita masuk ke data persyaratan. Nah, ini data persyaratannya. Yang tadi email yang masuk adalah atas nama Rijal. Jadi ini adalah data anak dari atas nama Rijal Aska. Gitu. Data anaknya yang atas nama Teguh. Nah, ini datanya, foto persyaratannya ada di sini juga. Nah, admin bisa ngecek dulu di sini. Nah, selanjutnya akan melakukan data pembayaran. Kita cek data pembayarannya. Nah, data pembayaran seperti ini. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada nick anak, email user, sama nama lengkap rekening bank, sama nomor rekening, sama metode banknya, apa yang dipakai. Nah, di sini ada nick anak sama email dari orang tua, sama rijal@gmail.com, dan nick anaknya tadi yang atas nama Teguh. Nah, nama rekeningnya semuanya ada di sini. Datanya masuk ke dalam data pembayaran dari admin. Oke, di sini kita lihat ke laporan. Nah, ini adalah laporan-laporannya. Di sini ada laporan data pendaftaran, di sini ada laporan data pembayaran. Laporan ini akan nantinya bisa buat dilaporkan ke pimpinan yayasan atau pimpinan sekolah, bisa kepala sekolah atau wakil kepala sekolah untuk mengecek data-data pembayar, apa data-data pendaftaran dan pembayarannya. Di sini kita bisa klik langsung
pelaporan data pendaftarannya. Nah, tampilannya seperti ini. Bisa di-save juga, bisa dicetak juga data pendaftarannya gitu. Jadi kita bisa klik juga datanya. Nah, datanya ini kita bisa ganti data pendaftaran, misalnya pendaftaran, kita bisa save, datanya sudah masuk. Nah, kita back lagi, kita lihat ke data pembayaran. Nah, di sini ada data pembayaran, kita klik juga, nggak apa-apa. Nah, di sini ada data pembayaran juga yang tadi datanya sudah ada masuk di admin. Kita bisa save juga datanya, coba save. Nah, di sini ada data pembayaran. Ini kita yes saja, nggak apa-apa, karena sebelumnya saya udah pernah bikin data pembayaran di sini. Nah, ini data-datanya sudah ada, sudah bisa disimpan gitu. Jadi eh, itu adalah bagian website kita dari bagian admin dan tadi kita mulai dari awal untuk melakukan pendaftaran. Mungkin cukup sekian dari demo dari kita. Eh, itu adalah website yang kita buat saat ini yaitu berbasis website yang tentang pendaftaran siswa baru gitu. Mungkin sekian dan cukup. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata ataupun ada kendala apapun di dalam video presentasi kita. Kami mohon maaf. Kami dari kelompok 2 untuk menutup presentasi ini, video rekaman ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.